Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatus Soleh, biasa dipanggil Sofi, S-O-P-I. NIM saya 22D1F10041. Saya berkelas di 22DF Prodi PLB, Pendidikan Luar Biasa, angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan materi pelayanan khusus anak disabilitas netra serta solusi tindakan dan terapi jiwa bagi orang tuanya. Pelayanan khusus pada anak disabilitas netra. Menurut American Foundation for the Blind, mahasiswa yang mengalami hambatan visual membutuhkan seorang guru yang bersertifikat dan seorang ahli orientasi mobilitas. 1. Selalu gunakan nama dengan cara memanggil namanya ketika kita hendak bicara dengan mereka. Contohnya, hai Vina, ini saya Sofi. 2. Gunakan kata-kata yang merujuk kepada penglihatan. Jangan hindari kata lihat, karena hal ini harus menjadi bagian dari kosakata siswa netra. Contohnya, kita mengatakan sampai ketemu di akhir pekan. Berian materi di papan tulis, selalu ungkapkan apa yang ditulis, sehingga mereka yang netra memiliki informasi dan mengikutinya. Gunakan konsep posisional seperti di bawah atau di atas. 4. Hindari bertanya yang akan menyinggung si netra, seperti bisakah Anda melihat diganti, dapatkah Anda menemukan ini? Terus, kelima, tempat duduk yang strategis. Jika siswa melihat dengan sisi kiri, maka dudukkanlah siswa di sisi kanan dan menghadap sumber cahaya. 6. Kontras, gunakanlah bola terang dan kontras dengan lantai. 7. Ikuti pimpinan saat anak mengantri. Latihlah anak untuk mengarahkan perhatian kepada teman di depannya. Misalnya, berhenti, berputar. 8. Jadilah pemandu yang percaya diri. Tawarkan kedua jari untuk membantu keselamatannya. 9. Keamanan pertama, gunakan batang seperti kerucut untuk latihan mobilitas dalam mengakses lingkungan. 10. Penerimaan guru pada siswa. Hal ini penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri murid netra. Langkah pertama harus memahami bahwa teman
kemampuan melihat sangat terbatas. Beberapa hal pelajaran yang tidak sepenuhnya dipahami tanpa penglihatan, misalnya tinggi. 2. Berilah kesempatan yang sama dalam perlakuan berbeda karena siswa visual memiliki hak yang sama. 3. Berilah jadwal khusus kepada siswa hambatan penglihatan. Keempat, berilah waktu yang intensif jika berada di kelas reguler, atau berikan kegiatan yang menarik seperti observasi ke lapangan atau ke tempat anak tunalaras berada. Kelima, mintalah siswa menjelaskan kondisi matanya. Keenam, pada siswa low vision, mintalah untuk memberitahu apa yang dilihat. Ketujuh, berikan sentuhan. Kedelapan, memvisualisasikan dan menjelaskan situasi yang terjadi dengan cara verbal. Kesembilan, gunakan alat perekam suara ketika mengajar di kelas. Kesepuluh, selalu perkenalkan diri Anda yang berada di lingkungan sekolah karena mereka mengidentifikasi dengan mengenali suaranya. Ke-11, sebutkan nama dahulu. Ke-12, pahamkan kepada semua siswa untuk memanggil nama anak hambatan visual. Ke-13, latihlah anak supaya mempunyai kepercayaan diri. 14, ciptakan dan doronglah anak hambatan visual untuk proaktif dalam kegiatan. Terakhir, berikan dukungan, inspirasi, dan motivasi atau apresiasi. Nah, berikutnya materi yang saya akan jelaskan itu solusi tindakan dan terapi jiwa bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, khususnya di netra. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan dalam mencapai tujuan-tujuan dan potensinya. Nah, di sini untuk bisa mencapai potensinya tersebut tidak terlepas dari orang-orang terdekatnya. Nah, di sini terdapat fase yang dilalui orang tua anak berkebutuhan khusus. 1. Denial atau penolakan. 2. Bergaining, penawaran. 3. Ain, marah. 4. Acceptance, penerimaan.
kelima, depresi. Perlakuan intervensi terdapat dua macam, yakni coping behavior atau problem focused coping yang berfokus pada masalah itu sendiri, dan action focused coping yang berfokus pada bagaimana mengelola emosi dan perasaan ketika menghadapi permasalahan. Emotion focused coping dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan yang dapat memberikan ketenangan jiwa. Sementara problem focused coping yang dapat dilakukan dengan mencari akar permasalahan yang terjadi. Perkembangan orang tua mempunyai peran penting dalam membangun self-system maupun self-efficacy sehingga anak memiliki kepercayaan diri untuk dapat tampil di masyarakat dengan keterbatasannya. B. Langkah-langkah yang dapat dilakukan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, terutama anak disabilitas netra. Orang tua harus menerima apapun kondisi anaknya. 2. Orang tua harus semangat untuk segera bangkit, untuk menggali kemampuan di diri anak. 3. Orang tua harus selalu berpikir positif atas semua kejadian yang dihadapinya itu mengandung hikmah atau nilai hikmah. 4. Orang tua harus memberikan dukungan penuh terhadap anaknya. C. Terapi agar orang tua terbebas dari beban psikologis atas hadirnya anak berkebutuhan khusus. 1. Makna hidup merupakan sesuatu yang dianggap penting. Jika seseorang berhasil menemukan makna hidupnya, maka hidupnya akan lebih berharga. Nah, diralat ya teman-teman barusan. Poin nomor 1 dari konsep utama logoterapi yaitu makna pasti pada setiap sisi hidup, baik dalam penderitaan atau kebahagiaan. Makna hidup merupakan sesuatu yang dianggap penting dan memberikan nilai khusus bagi seseorang. Bila seseorang berhasil menemukan dan memenuhi makna hidupnya, maka kehidupan akan menjadi lebih berarti dan berharga, dan pada akhirnya akan menimbulkan penghayatan kebahagiaan, happiness sebagai akibat sampingnya. 2. Kebebasan berkehendak, yaitu setiap manusia memiliki kebebasan yang tak terbatas dan menemukan hidupnya. Kehidupan tidak akan memberikan jawaban atas pertanyaan kita tentang arti hidup,
tetapi sebaliknya menyerahkan kepada kita untuk menemukan jawabannya dengan jalan menetapkan sendiri apa yang bermakna bagi kita sendiri. Juga, manusia memiliki kemampuan dalam mengambil sikap terhadap penderitaan dan peristiwa strategis yang terjadi atau bukan strategis tapi strategis yang terjadi. Apabila keadaan tragis tersebut tidak dapat diubah, maka sebaiknya manusia mengambil sikap yang tepat agar tidak terhanyut dalam menghadapi keadaan tersebut. Ketiga konsep tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Pada logo terakhir ditandai dengan kerohanian, spiritual, kebebasan, freedom, dan tanggung jawab, responsibility. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Dan kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.